Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ketahuan, diam-diam gubernur akan ubah Taman Budaya jadi hotel berlantai 4. Tim Klewang tangkap 8 preman yang biasa memeras di areal Pasaraya Padang. Pasar pagi menjadi sentra penjualan produk pertanian di Solo. Secara diam-diam, Gubernur Sumatera Barat akan mengalihfungsikan Taman Budaya dan Gedung Kebudayaan menjadi sebuah hotel berlantai 4. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat pada keterangan pers terkait evaluasi kinerja Gubernur selama tahun 2022 hari Selasa di Padang. Fraksi Gerindra menemukan rancangan sebuah hotel yang akan dibangun dalam waktu dekat dengan menggandeng pihak swasta selaku investor. Hotel ini akan dibangun mulai dari Gedung Kebudayaan yang sekarang mangkrak hingga Taman Budaya yang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat. Jika hotel tersebut jadi dibangun, maka Taman Budaya akan lenyap, sedang Gedung Kebudayaan hanya menyisakan sedikit untuk perkantoran Dinas Kebudayaan. Selebihnya untuk bangunan hotel yang disebut-sebut bernilai sekitar 300 miliar rupiah. Nah, ini yang warning up yang pertama yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Dari data yang kita miliki dan serta informasi yang kita himpun, itu memang ada niat saudara gubernur untuk mengalihfungsikan Taman Budaya itu menjadi ruang komersial dengan membangun hotel begitu. Bagi Fraksi Gerindra, bukan persoalan membangun hotel dan investasinya, tapi jangan di kawasan Taman Budaya yang memiliki sejarah dan filosofis yang panjang terkait pengelolaan, pembinaan, aktivasi, seni dan kebudayaan. Kenapa demikian? Buktinya adalah FGD sudah dilakukan oleh dinas terkait, ya kan? Termasuk juga mengenai desain pun juga sudah ada. Berapa kamar, bentuknya seperti apa, dan mekanisme pun juga dapat informasi. Nah, kita berharap tolong Pak Saudara Gubernur untuk menghentikan rencana tersebut. Dalam keterangan pers terkait kinerja Gubernur Mahyildi selama tahun 2022, Fraksi Gerindra memberi nilai C- karena banyak program yang tidak berjalan. Laude Juardioanse melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Saat ini, sudah 45 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, yang meliputi pemborong proyek hingga para pejabat di Dinas PUPR dan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Namun Kejaksaan Negeri Padang hingga Selasa belum menetapkan para tersangka karena masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang total kerugian negara. Audit ini baru selesai pada bulan Maret mendatang. Sejak beberapa bulan lalu, Kejari Padang telah membidik pembangunan gedung kebudayaan yang mangkrak selama bertahun-tahun tersebut. Menunggu itu perhitungan kerugian negara dari BPKP. Nanti kalau sudah datang itu hasil penghitungan dari BPKP perwakilan Sumatera Barat, kemudian kita pelajari, kemudian baru kita tetapkan tersangka. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat ini dibangun sejak tahun 2015 dengan dana dari APBD Sumatera Barat sebesar 57 miliar rupiah. Gedung ini selain untuk perkantoran, juga untuk kegiatan kebudayaan dalam ruang. Robiha melaporkan dari Padang. Sepuluh anggota DPRD Padang dari 4 fraksi mengajukan hak interpelasi terkait belum adanya wakil wali kota. 4 fraksi tersebut yaitu fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, dan fraksi Demokrat. Hak interpelasi diajukan untuk menanyakan secara resmi kepada wali kota
terkait belum masuknya usulan nama wakil wali kota Padang. Padahal, kursi itu telah kosong sejak 7 April tahun 2021, bertepatan dengan dilantiknya Henry Septa sebagai wali kota Padang, menggantikan Mahyaldi Ansarullah yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat. Ketua DPRD Padang, Syahrial Kani, yang ditemui di halaman Balai Kota Padang, Selasa, mengatakan pihaknya sudah menerima usulan pengajuan hak interpelasi tersebut dan segera mengagendakannya. Ya, tinggal diagendakan, nanti kami sebagai pimpinan itu ya, sesuai dengan keinginan dari teman-teman ya, bagaimana ke depan kekosongan wali kota Padang ini bisa kita pertanyakan kepada Pak Wali, kekosongan wakil kota Padang bisa kita pertanyakan kepada Wali. Kenapa ini berlarut-larut? Sementara kita sadari bahwa wakil ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan perkembangan kota Padang ke depan. Apa mas ini? Hari ini bukan kita bisa perlu tidak perlunya, ini merupakan kita artinya amanah dari konstitusi. Sementara itu, Wali Kota Padang Henry Septa mengatakan dirinya menghormati pengajuan hak interpelasi tersebut. Hanya saja, dia mengaku tidak ikut campur dengan perkembangan pengajuan nama calon wakil wali kota karena usulan nama tersebut dibahas di tingkat Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai, yaitu DPP PAN dan DPP PKS. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, dalam hal pemilihan kepala daerah itu sudah diatur. Dan sebenarnya saya tidak ikut campur masalah itu. Saya sudah serahkan kepada partai. Nah, partai PAN dan PKS sudah membicarakan itu, tinggal waktu saja. Kalau soal interpelasi itu kan haknya anggota DPRD, silakan saja. Tidak ada masalah. Sebelumnya, diketahui bahwa DPD PAN Kota Padang mengusulkan nama Ekos Albar sebagai calon wakil wali kota Padang dan DPD PKS Padang mengajukan nama Henry Susanto. Masa jabatan Henry Septa selaku wali kota Padang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mendatang. Semoga saja interpelasi kali ini tidak masuk angin, seperti interpelasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diajukan pertengahan tahun lalu. Laude Juardianse melaporkan dari Padang. Penerapan tilang elektronik menggunakan kamera telepon seluler segera diberlakukan di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE nantinya akan menindak para pelanggar lalu lintas. Sistem ini sudah diresmikan penggunaannya oleh Kapolda Sumatera Barat pada 1 Desember lalu. Polisi lalu lintas akan dibekali dengan perangkat tambahan dengan jenis mobile handheld. Namun pelaksanaannya terkendala jaringan internet. Hingga kini, Polresta Bukit Tinggi masih menunggu penambahan kuota maksimum dari operator telepon seluler. Dan kita berlakukan di Kota Bukit Tinggi itu untuk perangkat kita sudah ready. Ini ETLE yang jenis mobile handheld, jadi menggunakan handphone petugas. Namun ada terkendala yaitu bandwidth untuk ke Bukit Tinggi itu masih kurang besar bandwidthnya, sehingga perlu ditambah untuk kelancaran pengiriman bukti-bukti pelanggar ataupun data-data pelanggar yang kita tangkap dengan menggunakan kamera HP. Electronic Traffic Law Enforcement akan menindak para pelanggar lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara sambil menggunakan telepon genggam. Namun penindakan tak lagi dilakukan secara manual. Pelanggar akan diberitahukan melalui pesan di media sosial dan diwajibkan membayar sejumlah denda. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.